Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Saya berharap Anda berada dalam keadaan sehat walafiat dan bisa menjalani aktivitas sebagaimana biasanya. Berjumpa lagi dengan saya di mata pelajaran Sistem Kontrol Terprogram. Setelah beberapa waktu karena kesibukan kita tidak bisa berjumpa, maka hari ini kita kembali berjumpa untuk melanjutkan dan mengupgrade informasi tentang materi di otomasi industri, khususnya adalah materi tentang sistem kontrol terprogram, di mana pada mata pelajaran ini kita lebih fokus kepada yang namanya sesuatu alat, yaitu PLC atau Programmable Logic Controller. Nah, PLC ini merupakan suatu alat yang bisa diprogram supaya bisa mengendalikan mesin-mesin nanti, sehingga kita bisa memprogram kerja daripada mesin menggunakan PLC. Yang pertama, tentu saya seperti biasa akan mengingatkan Anda kembali untuk tetap menjaga protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Selalu gunakan masker jika Anda berada di tempat yang berinteraksi dengan orang lain. Kemudian menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter. Kemudian mencuci tangan. Jika tak ada tempat untuk mencuci tangan, Anda bisa gunakan hand sanitizer. Kemudian saya juga menghimbau kepada Anda untuk menghindari kerumunan atau mengurangi kegiatan-kegiatan berkumpul karena kita berada dalam masa pandemi COVID-19, supaya kesehatan Anda dan keluarga Anda bisa terjaga. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menambahkan satu materi atau ilmu tentang Programmable Logic Controller atau PLC, yaitu nanti adalah bagaimana cara melakukan instalasi atau wiring atau pemasangan pengkabelan pada PLC. Seperti yang saya sampaikan minggu lalu, ini adalah sebuah unit PLC. Nah, kemudian juga di materi minggu lalu sudah saya jelaskan terminal-terminal ini apa jenisnya atau apa namanya daripada terminal-terminal yang ada pada PLC. Nah, sebelum masuk ke ini, saya ingin mereview dulu materi-materi yang telah berlalu karena beberapa lama kita tidak bisa berjumpa karena kesibukan, karena beberapa hal. Jadi mungkin ada beberapa materi yang sudah lupa, saya ingatkan kembali. Itu di pertemuan pertama kemarin kita belajar tentang pengenalan mata pelajaran SKT, di mana di sini dijelaskan bahwasanya kita mempelajari materi SKT ini adalah sistem kontrol terprogram. Ada ilustrasi-ilustrasinya kemarin tentang bagaimana mengendalikan pintu pagar ini secara otomatis. Ya, ini sudah saya jelaskan. Kemudian apa-apa saja komponen-komponen yang ada di dalamnya. Kemudian rangkaian kendali itu ada terbagi dua, ada yang manual, rangkaian kendali berbasis kontaktor atau relay. Kemudian ada yang terprogram menggunakan PLC, smart relay, ada yang menggunakan microcontroller. Kemudian juga dikelompokkan kembali kemarin, ada yang namanya input, proses, dan output. Kalau input itu adalah sinyal yang diberikan kepada si PLC, kemudian proses adalah otaknya yang memproses, yaitu PLC itu sendiri. Kemudian output adalah yang kita kendalikan atau yang kita proses. Bisa jadi nanti lampu indikator, bisa jadi nanti motor listrik, pemanas, dan lain-lain sebagainya. Kemudian ini fungsi dari masing-masingnya. Input itu apa fungsi, proses apa fungsi, output apa fungsinya. Kemudian juga ada contohnya, peralatan input contohnya apa-apa saja. Kemudian controller contohnya apa-apa saja, di sini sudah disampaikan kemarin. Kemudian output juga contohnya apa-apa saja juga sudah disampaikan. Nah, ini juga ilustrasi sistem kendali yang menggunakan sistem kendali terprogram. Ada contohnya bel otomatis, di mana antara pemain 1, pemain 2, pemain 3 ini dia tidak bisa mengaktifkan lampu tandanya ini secara bersamaan, tapi dia harus gantian. Kalau player 1 sudah hidup lampunya, artinya dia yang menjawab, maka 2 dan 3 ini tidak bisa lagi hidup lampunya. Oke, ini juga ilustrasinya kemarin. Kita asumsikannya
kita asumsikan ada 2 buah pompa, kemudian ada ini ketinggian air di dalam tangki berbeda-beda. Kalau airnya sangat kering, maka pompanya kedua-duanya hidup. Kalau ketika airnya sudah mau penuh, maka pompanya satu aja yang hidup. Bahkan kalau ketika airnya sudah penuh sekali, sudah sangat penuh, maka pompanya ini mati kedua-duanya. Nah, kerja-kerja yang seperti ini adalah kerja-kerja yang dikerjakan oleh sistem pengendali yang bekerja otomatis, tidak dilakukan oleh manusia, karena ini akan merepotkan pekerjaan-pekerjaan manusia. Oke. Kemudian kemarin kita juga sudah membahas tentang I/O addressing. I/O addressing itu maksudnya pengalamatan I/O. Ada juga kita bahas tentang bahasa pemrogramannya, ada 5. Yang pertama instruction list, ada ladder diagram, ada function block diagram, kemudian sequential function chart, kemudian structure text. Ini juga ada contoh-contohnya. Ini juga disampaikan. Dari 5 itu yang sangat dipelajari atau yang lebih umum kita pelajari ada 3, 1, 2, 3. Kemudian ini contoh-contohnya. Kalau instruction list, kalau rangkaiannya seperti di atas ini, maka programnya seperti yang di bawah. Kalau dia ladder diagram, kalau enggak rangkaiannya seperti yang di atas ini, maka programnya yang di bawah. Kalau dia function block diagram, kalau rangkaiannya seperti ini, maka programnya yang di bawah. Itu bahasa pemrograman daripada PLC. Kemudian input output ini maksudnya adalah nomor-nomor terminal ini nanti. Jadi kalau kita pasang dia di nomor terminal, misalkan tombol on, kita buat dia di terminal 00, maka pengalamatan di programnya adalah 0.000.00. Jadi apa yang dipasang di hardware harus sama dengan apa yang kita program nanti. Nah, begitu cara hal menggunakan PLC. Baiklah, itu sekedar review dari saya. Kemudian juga ada kemarin tugas membuat gambar seperti ini supaya Anda familiar dengan terminal-terminal yang ada di PLC. Kalau di kontaktor kan ada nama terminal-terminalnya, ada L1, L2, L3, L4, L5, L6. Kemudian ada 13, 14, 21, 22 kan begitu. Sekarang dengan PLC kita harus familiar dengan terminal yang seperti ini. Kemudian di kontaktor juga tidak ada pemrograman, hanya ada rangkaian kendali. Kalau di sini selain ada rangkaian juga ada namanya pemrograman. Oke. Langsung masuk kita ke materi inti, yaitu adalah ini bagaimana cara instalasi PLC. Ini sudah dibuatkan urutan-urutannya sebenarnya. Oke. Ini langkah-langkah pemasangan PLC itu, yang pertama kita harus tentukan dulu yang mau kita rakit dengan PLC ini sistem kendali apa. Nah, dalam contoh ini adalah sistem kendali direct online atau DOL. Setelah kita mengetahui apa yang akan kita kendalikan atau sistem apa yang mau kita kendalikan dengan PLC, maka kita harus kelompokkan input dan outputnya. Kalau sistem kendali DOL, maka inputnya adalah yang pertama tentu ada tombol on, kemudian ada tombol off gitu ya. Jadi kita harus kelompokkan dulu input dan outputnya. Yang pertama ada tombol on, yang kedua ada tombol off, kemudian yang ketiga ada overload relay atau pengaman beban lebih di sisi motornya nanti. Atau bahkan kalau Anda mau tambahkan tombol emergency untuk pengamannya juga bisa juga begitu ya. Jadi pada contoh ini kebetulan hanya 3 aja inputnya yang dibuat. Kemudian setelah kita tentukan input, kita kelompokkan output. Pada rangkaian kendali DOL apa saja outputnya? Tentu ada motor listrik 3 fasa. Nah, motor listrik 3 fasa ini tidak bisa langsung dihubungkan ke PLC, harus dihubungkan dulu dengan kontaktor. Jadi tentu output yang pertama adalah kontaktor untuk rangkaian daya daripada motor listrik. Kemudian ada lampu 1, mungkin ini lampu off, ini lampu 2 untuk lampu on mungkin. Lampu ini lampu merah, ini lampu hijau, kemudian ini L3 untuk lampu gangguan atau fault. Ya, ini mungkin nanti warnanya warna kuning. Nah, setelah kita tentukan inputnya apa saja, setelah kita tentukan outputnya apa saja, baru kita mulai merakit. Yang pertama tentu kita pasang dulu ini
kaki input itu kan ada dua, ada masukan ada keluaran. Masukan keluaran ini juga begitu, ada fase ada netral. Nah, yang pertama dipasangkan dulu sisi yang ini dihubungkan ke terminal-terminal inputnya. Terminal inputnya kan banyak, 00, 01, 02, 03, 04, 05 dan seterusnya, banyak terminal input. Satu input hubungkan dengan satu terminal input, bebas, nomornya bebas. Yang perlu diingat adalah nomornya yang kamu pasang nanti sesuai dengan yang diprogram, itu yang penting. Oke, jadi contohnya ini dipasangkan ke masing-masing input. Kaki yang pertama input dipasangkan ke masing-masing terminal input PLC. Kemudian yang kedua output juga begitu. Masing-masing output yang ada ini kontaktor misalkan pasangkan ke output 00. Lampu 1 output 1, lampu 2 output 2, lampu 3 output 3. Setelah terpasang, kita lanjutkan dengan bagian yang belum ini. Jadi bagian input yang belum ini dikoppel aja semuanya, semua input itu dikoppel 1, 2, 3. Setelah dikoppel, kita hubungkan dengan terminal plus yang ada di PLC. Kemudian apa lagi? Kemudian kalau plusnya sudah dipasang, minusnya kemana? Minusnya dihubungkan ke COM daripada PLC, input PLC. Jadi di sisi input ini ada tulisannya COM, itu dipasangkan ke minusnya PLC. Oke, setelah itu apa lagi? Setelah itu kita kasih sumber power listrik AC-nya. Jadi fasa sumber hubungkan dengan MCB, setelah MCB dihubungkan dengan L1 atau fasa power supply untuk unit PLC itu sendiri. Setelah fasanya tentu kita hubungkan netralnya. Dengan demikian maka PLC-nya akan hidup. Oke. Setelah itu barulah kita hubungkan yang netral ini. Kalau ini tadi sudah dihubungkan outputnya sudah dihubungkan ke terminal output PLC, sisi yang sebelahnya lagi hubungkan dengan semuanya dihubungkan dengan netral. Sama dengan tadi, ini juga dihubungkan semuanya tapi dia dihubungkan dengan positif. Ini dihubungkan semuanya dihubungkan dengan netral. Nah, kemudian yang terakhir COM output ini digabungkan semuanya kemudian dihubungkan dengan fasa. Ya, COM output kita gabung semuanya kemudian dihubungkan dengan fasa. Fasanya ini setelah MCB, jangan sebelum MCB. Kalau sebelum MCB tentu tidak ada proteksinya. Jadi fasa ini dihubungkan dengan setelah MCB. Oke. Kalau sudah maka rangkaian instalasi PLC-nya udah selesai. Kalau udah selesai rangkaian instalasi PLC, Anda bisa program. Setelah Anda program, Anda masukkan program ke dalam PLC, bisa Anda jalankan atau Anda tes daripada PLC tersebut sesuai dengan fungsi yang kita berikan. Fungsi yang ini tadi apa? Fungsi yang ini adalah untuk membuat rangkaian kendali direct online atau DOL pada sistem kendali berbasis PLC. Nah, seperti itu cara membuat instalasi PLC, sangat gampang. Ini tidak bersifat tetap karena tergantung daripada apa yang kamu kendalikan. Kalau kamu mengendalikan motor secara forward reverse berarti input dan outputnya juga beda. Cuman tahap-tahapnya tetap sama. Oke. Saya rasa itu untuk hari ini, mudah-mudahan bisa Anda pelajari, Anda pahami. Silakan ini dibuat di catatan, coba dilatih-latih dengan membuat rangkaian kendali lainnya seperti rangkaian kendali direct online, rangkaian kendali forward reverse. Jadi di rumah nanti setelah Anda buat, Anda pelajari, tugas Anda berikutnya adalah Anda coba buat rangkaian forward reverse, bagaimana membuat rangkaian instalasi PLC untuk kebutuhan kontrol motor forward reverse. Itu tugasnya. Jadi tugas yang pertama nanti simpulkan video ini. Setelah disimpulkan video, dibuat ini gambarnya sebagai dasar Anda. Kemudian untuk latihannya Anda kerjakan kendali forward reverse untuk diprogram dengan PLC. Untuk instalasinya menggunakan PLC. Tentu nanti tahapnya sama seperti tadi. Anda kelompokkan dulu input output yang digunakan apa saja. Kemudian baru Anda pasang seperti langkah-langkah yang saya ajarkan. Itu saja saya rasa, mudah-mudahan bermanfaat video kali ini. Anda bisa belajar mengupgrade ilmu pengetahuan Anda. Semoga pandemi ini cepat berakhir. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.